Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Setiawan Bahirudin. Halo, perkenalkan saya Khairul Hidayat. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Putra Pratama. Video ini adalah demo untuk tugas akhir saat judul rancangan bangun sistem manajemen rantai pasok untuk distributor perangkat komputer studi kasus di CV Mitra Tekno Komputer Indo. Aplikasi ini dibangun menggunakan Java Swing dengan NetBeans, database MySQL, pola arsitektur MVC+, DAO, dan untuk pelaporan saya integrasikan dengan Jasper Report. Langsung saja kita tampilkan di sini ada from login. Aplikasi ini dilengkapi dengan from login. Jadi gunanya apa? Jadi gunanya agar seseorang nggak bisa sembarangan masuk, bahkan staff pun setiap kali mau menggunakan aplikasi harus mempunyai akun terlebih dahulu. Oke, sekarang kita coba menggunakan user password yang salah terlebih dahulu. Bagaimanakah tampilan selanjutnya? Nah, di sini muncul pesan error atau username password salah ya. Ini sengaja saya buat dengan tujuan keamanan ya. Sekarang coba kita menggunakan password dan user yang benar, lalu langkah apa yang selanjutnya terjadi ya. Oke. Ini kelihatan ya siapa yang sedang login dan jabatannya. Ini penting karena nantinya setiap transaksi yang dibuat, pembelian, penjualan, akan otomatis tercatat dibuat oleh staff yang sedang login. Pada menu sidebar di sini ada data master. Terdapat data master 6. Yang pertama supplier, produk, gudang, customer, staff, dan transportasi. Kemudian yang data master kedua ada data master transaksi, yaitu melalui pembelian, penjualan, dan pengiriman. Kemudian ada report. Oke, kita bahas uh, data master untuk supplier ya. Pada bagian supplier ini uh, terdapat nama supplier, alamat, kontak person, telepon, email, status, dan kemudian data supplier. Nah, di sini unik, kita juga tambahkan fitur pencarian, dikarenakan pada data supplier ini terdapat ratusan data hingga bahkan lebih. Nah, maka dari itu kita tambahkan fitur pencarian supplier. Nah, ini dia contohnya. Supplier deh dari atas. Oke. Nama suppliernya, waduh, gelap. Bentar. Misalkan nama suppliernya PT Jaya Raya. Jaya Raya. Alamatnya jalan mana ya? Jalan gedung 1 deh. B. Nah, kontaknya itu nomor 021 443 2345 lebihan 1. Nih nomor teleponnya 0892 2345 7 8 9 10 12. Oke.
Lalu emailnya misalkan Jaya Raya. Statusnya aktif. Oke, kita tambahkan. Oke, Jaya Raya. Nah nih, kita Jaya Raya. Kira-kira seperti ini. Kemudian untuk produk di sini ada data master produk. Di sini kita terapkan fitur CRUD juga ya. Tadi di supplier juga kita terapkan. Misalkan kita ingin menambahkan produk, semisal keyboard harganya 150.000, kemudian pada satuannya pieces ya, deskripsinya di sini tulis keyboard saja ya. Power supply, oke. Harga jualnya kita kasih 190.000, stok minimal. Oke, kita tambah ya. Oke, produk berhasil ditambahkan. Sekarang kita cari tadi ya, yang barusan kita tambahkan keyboard. Oh, dia muncul ya, walaupun ini masih kita ada salah ya di sini ya. Oke, tak apa-apa, yang penting fungsi sudah berjalan. Di sini ada di update, kemudian bisa juga dihapus gitu. Oke, coba kita pastikan lagi apakah udah terhapus. Oke. Untuk data master produk mungkin itu. Kita buka ke from customer. Di sini customer saya hanya ada 3 yang baru saya input. Saya akan menambahkan customer baru, yaitu sebentar, Ibu, PT Maju Makmur Sentosa, alamat Jababeka, nomor teleponnya demikian, kemudian kontak person, kontak personnya adalah dikata benar, jenisnya adalah customer, kemudian emailnya saya input, oke, sorry tadi skip. Kemudian limit kredit saya isi di 50 juta. Oke, sekarang saya akan edit untuk menjadi tidak aktif. Oke, sudah terupdate tidak aktif, saya kembalikan untuk jadi aktif. Saya update. Oke, nice. Kemudian saya akan close. Kemudian ada staff juga sama ya. Misal kita mencari staff real, dia muncul jabatan
apartemen, kemudian telepon dan lain-lain. Kemudian kita set akun login juga di sini kita tambahkan, berbeda dari fitur data master sebelumnya ya. Sekarang kita coba tambahkan staff di sini. Kita tambahkan bisa apartemennya, logistik, oke. Jabatan kurir, jangan deh, kita kasih next saja. Alamat Jakarta, sorry guys, Jakarta, email JR. Oke, kita tambah. Di sini ada, tetapi Vini JR ini belum mempunyai akun ya. Langkah selanjutnya, jika ingin menambahkan akun untuk Vini JR tersebut, kita set akun. Oke, itu saja. Kemudian ada data transportasi. Di sini kita intinya sama aja sih, ada fitur code, kemudian ada pencarian data dan lain-lain. Misalkan kita mencari Pajero, ini tidak ada karena apa? Karena kita belum menambahkan data tersebut. Nah, sekarang mari kita tambahkan kondisi baik. Oke, kita tambahkan. Di sini sudah ada nih, tanpa kita perlu mencari cari ya. Oke, berhasil ya, kita update. Nah, sekarang kita reset, update lagi. Mungkin itu saja pada sidebar data master, yaitu sudah kita bahas semuanya ya. Oke, sekarang kita ke data transaksi. Ini bagian paling kompleks dari aplikasi form transaksi pembelian atau purchase order, PO. Oke, sekarang kita akan coba. Pertama, saya akan pilih salah satu supplier, Elektronik Jaya, dan statusnya submit, tanggalnya 2026, strip 8, strip 9. Tanggal jatuh temponya 10 tanggal 9. Oke. Kita akan tambah keterangan. Keterangannya jangan deh, apa ya, pesan
Oke, produknya motherboard 3. Misalkan kita tulis harganya 30 juta. Lalu kita input. Subtotalnya 90 juta. Harga satuannya 30 juta. Lalu kita input lagi produknya. Oke. 4. Harga satuannya itu 1 juta. 1 titik. Kita input. Totalnya jadi 4 juta. Kalau kita mau hapus, tinggal klik hapus. Dan dia akan otomatis terhapus. Input lagi. Oke. Dan kita akan tambah lagi 1. Power supply. Motherboard 3. Case-nya 3. Power supply-nya 5. Harga power supply kita taruh di 20 juta. Oke, kita input sekarang. Oke, ini sudah semuanya. Sekarang kita tinggal simpan saja. Setelah saya klik simpan, PO baru masuk ke daftar di sebelah kiri. Oh, nomor PO-nya siapa? PO strip 3456. Oke, kita simpan. Oke, bisa ya. Kita sesuai nama tanggal sama tanggal sekarang saja. Oke. Sekarang tanggalnya 06 bulan 7. 7. Oke, kita simpan. Harusnya udah bisa sih. Nggak mau juga ya. Oke, sekarang berhasil disimpan. Ayam. Oke, sekarang bagian yang saya ingin highlight itu adalah fitur update. Saya akan klik salah satu PO yang lama ini. Ini ada dua produk dari PO PT adalah lagi. Oke, saya klik salah satu PO yang sudah ada, lalu kita update. Nice. Sekarang ini maaf. Oke, ini kita klik. Ganti. Oke. Dia otomatis terupdate. Kita update sekarang. Nah, sekarang ada tambahan produk di dalam PO yang ini, yang lama, di PO 334 334. Dan sekarang akan saya ubah salah satu jumlah barang. Prosesor.
Oke, sekarang bagian yang saya ingin highlight adalah fitur update. Saya akan klik salah satu PO 334, jangan lama. Oke. Saya update ini 20 juta. Kita input dan ini kita hapus dan update. Oke, sekarang update-nya berhasil. Prosesornya jadi nambah 4, jadi total jumlahnya 5. Saya sudah ubah jumlah salah satu barang, lalu klik update. Oke, ini penting karena di versi awal pengembangan saya sempat menemukan bug di mana proses update tidak menghapus detail transaksi yang lama dengan benar, sehingga data barang jadi double. Saya sudah perbaiki dengan memastikan proses hapus detail lama dilakukan berdasarkan ID transaksi induk yang benar, sebelum detail baru dimasukkan. Dan kita juga bisa menghapus salah satu data PO. Misalkan kita mau menghapus yang ini, yang tadi kita update. Oke, kita pilih hapus. Mana kursornya? Dan dia akan otomatis terhapus. Oke. Alur yang sama juga berlaku di form penjualan, sales order. Misalkan sebagai contoh nomor sales ordernya 1322, banyak kan 1322 deh. Metode bayarnya kita tambah transfer. Status confirm dari PT Toko Komputer Pintar. Oke, sudah. Dan produknya 2023. Taruh harganya asal saja. Tip game 1. Oke, cukup. Lalu kita masukkan. Kira-kira begini. Ini kita bisa menambahkan diskon di sini. Misalkan diskonnya itu 20%. Jadi otomatis harganya akan berkurang sesuai dengan diskon. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mencoba, saya akan memberikan contoh di form pengiriman atau surat jalan.
Dan form pengiriman atau surat jalan ini menghubungkan data penjualan dan transportasi dan staf yang bertugas mengantar. Misalkan transportasinya nomornya 33332. Oke, gue deh. 1. Oke. Namanya misalkan Muhammad Setiawan saya. Status dalam perjalanan. Jalan Pasar Minggu. Keterangannya. Input. Ini ada transportasi berdasarkan dan platnya. Lalu ada staf yang mengantar, lalu ada lokasi pengiriman dan juga keterangan. Dan estimasi sampai dan tanggal pengirimannya pun juga ada. Dan kalau kita di sini juga bisa menghapusnya sama seperti yang tadi. Sama seperti form-form yang lain. Kemudian data master yang ketiga ada laporan stok. Ini report, mari kita tampilkan. Kita masuk ke Jasper. Nah, kita bisa mengecek stok kita dari sini. Sudah ada update, ditambah juga di kapan terakhir kita restock. Kemudian ada juga laporan pembelian yang baru saja kita buat tadi. Oke. Laporan penjualan. Oke, kita buat tadi ya. Ada semuanya. Kemudian laporan pengiriman ya muncul. Kita akan mencoba untuk logout. Apakah Anda yakin ingin logout? Dan ini terakhir saya tunjukkan fitur logoutnya. Dari sesi staff yang login akan dihapus dan aplikasi kembali ke halaman login. Siap dipakai staff lain. Nah, seperti ini. Itu tadi contohnya. Dan kalau ada staff yang ingin login lagi, ini 1 2 3 login, bisa login langsung. Jadi kita harus logout agar datanya aman. Itu tadi demo dari aplikasi Supply Chain Management System yang dikembangkan secara keseluruhan. Aplikasi ini mencakup pengelolaan data master, transaksi pembelian, penjualan, pengiriman dengan validasi yang matang. Sistem keamanan login berbasis hash password serta pelaporan otomatis menggunakan Jasper Report. Terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.